Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Putramu adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, permulaan dan akhir. Bantu kami ya Bapa supaya kami semakin menyelami arti kehidupan kami di dunia ini. Karena pada akhirnya semua akan berakhir seperti yang Kau sendiri rencanakan, tentukan di waktunya. Bukalah mata hati kami supaya kami mempersiapkan segalanya dengan baik. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan minggu ini kita akan disodorkan kisah-kisah tentang akhir zaman. Hal ini sesuai dengan kalender liturgi gereja bahwa kita akan memasuki masa Advent dan akhir dari masa tahun liturgi biasa, maka kita diajak untuk merenungkan Omega, Alfa, awal dan akhir kehidupan kita. Hidup kita juga adalah awal dan akhir, tetapi ada awal, ada akhir. Tapi kita tidak menentukan sejarah. Yang menentukan sejarah adalah Kristus. Saudara, dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Wahyu dikatakan bahwa anak manusia datang untuk kemudian mengambil pisau tajam dan menebaskan anggur di dunia, sehingga hancurlah seluruh alam semesta. Maka pada bagian terakhir dikatakan bahwa banyak darah, dan darah itu setinggi keledai, setinggi kuda, kekang kuda. Jadi begitu tinggi, kurang lebih mungkin 1,5 meter lah, kurang lebih. Jadi itu lambang simbol dari akhir zaman. Itu yang pertama dalam bacaan kitab Wahyu. Yang kedua, Yesus juga menubuatkan bahwa kerajaan sinagoga yang begitu besar dan mengagumkan pada masanya, dan Yesus mengatakan ini semua akan hancur. Tidak ada batu yang saling menutupi batu yang lain. Dan itu terjadi benar ketika pada tahun 70-an Kaisar Titus menghancur leburkan sinagoga, menghancur leburkan Israel. Luar biasa, hancur lebur. Kemudian yang kedua kita lihat juga Sodom dan Gomora, begitu dihancur leburkan. Habis, sekarang pun kota itu tak ada penghuninya sekalipun. Kemudian kalau kita lihat ada di Italia sebelum kekristenan, di suatu desa, suatu kota lah katakanlah yang disebut kota Pompei, hancur lebur, sungguh-sungguh hancur lebur kota itu karena meletus gunung Vesuvius. Dan menurut penyelidikan yang terakhir mengatakan bahwa begitu banyak dengan teknologi yang canggih, maka begitu bisa direkonstruksi bagaimana mereka mati, bagaimana wajah mereka seperti wajah yang ada yang memeluk anak, ada yang segala macam, yang hidupnya ternyata di situ hidup yang penuh tanpa moral, kehidupan di situ seperti Sodom dan Gomora. Saudara, saya teringat dengan kisah penampakan Bunda Maria di Fatima. Bunda Maria mengajak ketiga anak kecil, ada kecil sekali lagi jangan lupa umur 8, 9, 10 tahun, Lucia, Jacinta, Francisco. Mereka diajak untuk melihat apa? Melihat neraka. Melihat neraka yang begitu mengerikan dan begitu mengerikan. Suatu peringatan kepada kita juga, kalau kita tidak bertobat dan kembali kepada Tuhan, seperti itulah yang terjadi. Maka karena begitu mengerikannya, menjadi rahasia Fatima yang baru diungkapkan ketika Paus Yohanes Paulus II. Seperti apa? Mulai terkuaklah kengerian dari neraka yang ditunjukkan oleh Bunda Maria kepada ketiga anak kecil itu. Maka Bunda Maria sekali lagi mengingatkan
supaya bertobat, supaya berdoa rosario, supaya banyak jiwa diselamatkan. Dan Bunda Maria mengajarkan kepada ketiga anak itu doa yang sangat mengesankan dan bagus sekali, yang selalu dibarengi, ditambahkan kepada doa rosario yang berjudul Ya Yesusku yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, bebaskan kami dari api neraka, bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Jadi doa yang diajarkan Bunda Maria kepada ketiga anak ini, dia mengatakan Ya Yesusku. Jadi kenapa Yesusku begitu? Doa seorang ibu, ajaran seorang ibu kepada anak kecil yang mengundang, memanggil Yesus sebagai milikku. Ya Yesusku, oh my Jesusku, ya, dalam bahasa aslinya. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kita semua, ampunilah dosa-dosa kita. Bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Jiwa-jiwa ke surga adalah orang yang sudah meninggal, yang berada dalam itu pencucian, tapi juga di dunia menyelamatkan jiwa-jiwa. Bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman. Didoakan. Dari sinilah kemudian saya tergerak membuat doa yang saya sebut dengan doa Rosario Maria Fatima. Ya, ini rosario yang saya buat ini adalah doa Rosario Maria Fatima. Ya, rosario tetapi kelipatan angka 7. Ya, 7 pertama ini adalah 7 doa-doa basic, doa-doa Kristen, doa-doa Katolik yang dasar. Ya, kemudian saya mengaku, aku percaya, Bapa kami, tubuh dan darah Yesus Kristus, ampunilah dosa-dosa kami, datanglah Roh Kudus, salam Maria, malaikat agung Mikael, Gabriel dan Rafael. Jadi ini 7 basic, 7 ya, doa Katolik yang dasar. Kemudian ada yang putih, ini ada 7 7 peristiwa. Angka 7 adalah angka kesempurnaan. Jadi kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Ini doa 7 kali. Nah, 7 doa yang kemudian selanjutnya ada 7 ini adalah doa yang diajarkan Bunda Maria kepada Yesus, kepada ketiga anak itu. Ya Yesusku yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, bebaskan kami dari api neraka, bawalah jiwa-jiwa ke surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Jadi 7 kali 7 ya. Semua didoakan supaya kita bertobat, dunia bertobat, doa untuk pertobatan dunia. Itu yang saya doa ini inspirasi dari doa Maria Fatima. Tujuannya pertama-tama, intensinya adalah saya ingin supaya pertobatan Cina, ya, negara-negara komunis, ya, di mana dulu Bunda Maria juga mengingatkan supaya negara Rusia, negara Uni Soviet dulu menjadi bertobat, dan sekarang ternyata pertobatan terjadi, ya, hancurlah dunia komunisme, dan sekarang masih ada di Cina, di Korea Utara, dan negara-negara lain. Jadi saya mohon kepada Bunda Maria supaya Bunda Maria menginjak kepala ular si naga yang menguasai orang-orang di Cina sana. Lalu yang kedua adalah aborsi. Ya, aborsi. Jadi banyak orang mengorbankan jiwa, ya, bayi-bayi dikorbankan untuk entah karena alasan apapun, karena kesenangan dan seterusnya. Lalu yang ketiga adalah karya misi Karmel ke Cina, karena kita sudah hampir 20 tahunan tetapi belum mendapatkan hasil. Tidak bisa tidak hanya karena kekuatan doa dapat berhasil. Semoga ada calon-calon dari Cina yang menjadi Karmelit. Dan yang keempat adalah pertobatan untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Ya, keluarga orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, dan orang-orang yang bahkan orang ateis yang tidak mengenal siapa Kristus itu, Raja semesta alam, Alfa dan Omega, awal dan akhir. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari kita siapkan hari akhir kehidupan ini dengan doa Maria Fatima. Bagi Anda yang berminat, silahkan japri ke saya, nanti akan saya kirimkan. Anda tidak perlu membayar, hanya membayar uang kiriman saja, ongkos kirim. Yang ini semua saya buat sendiri, dan saya sudah doakan ini, sudah saya berkati, jadi tidak boleh dijual belikan, ya, hanya ongkos kirim saja. Silahkan bagi Anda yang berminat. Jadi kita mempersiapkan dunia dengan doa ini, ya. Semoga saya sendiri, Anda sendiri bertobat
kembali kepada Tuhan. Tidak cukup hanya doa ritual, doa liturgi, doa yang biasa-biasa, tetapi kita diajak untuk masuk ke kedalaman. Dan bagi Anda mau lebih serius lagi, saya membentuk kelompok doa yang saya sebut Mahkota Maria. Mahkota Maria. Di sana saya akan bimbing Anda untuk masuk ke dalam meditasi, doa mendalam, ya, mendoakan gereja supaya gereja kuat melawan godaan-godaan dan tantangan-tantangan si naga iblis itu. Bagi Anda yang berminat, silakan japri juga kepada saya. Dengan ada puasa, ada mati raga, ada doa bangun jam 3 pagi, dan itulah bentuk dari perjuangan kita melawan kuasa si naga iblis itu. Sekali lagi saudaraku terkasih, kita tidak perlu mengeluh akan ada situasi ke depan, situasi seperti apa, kita takut, tidak gelisah, tapi persiapkan diri kita masing-masing, persiapkan dunia ya dengan doa-doa kita. Ya, kita bisa marah kepada dunia seperti ini, bisa pandemi ini, mungkin menurut saya adalah kita disiapkan, batin kita disiapkan untuk suatu dunia yang baru dengan pembaharuan hidup yang terus-menerus. Kita nggak tahu. Kemarin di WHO dikatakan, ada berita di YouTube bahwa WHO akan ada gelombang ketiga dari virus ini yang akan meluluhlantakkan dunia dengan begitu mengerikan. Ya, tapi kita tidak perlu takut. Kalau kita mempersiapkan dengan baik, pasti Tuhan akan melindungi dan membantu kita. Asalkan kita sungguh-sungguh mau bertobat. Jadi jangan mengira bahwa kita sudah Katolik, kita sudah percaya Yesus, ya, kalau kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Ya, semoga Anda dan saya digerakkan, dikuatkan untuk sungguh-sungguh bertobat, kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan mendorong Anda untuk masuk dunia ilahi yang sungguh-sungguh memberikan kekuatan kepada kita. Sekali lagi, kalau Anda mau bergabung bersama saya mendoakan doa Maria Fatima, mari bergabung bersama saya. Tidak perlu doa setiap hari. Seminggu sekali atau 2 kali is okay, fine. Jadi ada 7 doa untuk pertobatan dunia. Silakan Anda japri ke saya akan kirimkan Rosario Maria Fatima supaya pertobatan terjadi di dunia, dan Bunda Maria yang menginjak kepala ular, doakan dan bebaskan kami. Tuhan memberkati Anda semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.